Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwah fillah hafizakumullah. Kita senantiasa dan terus-menerus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah pada malam hari ini, ya, karena biasanya sore, tapi qadarullah tadi saya ada acara gitu, kita masih bisa kembali melanjutkan pengajian kita, ya, pengajian fikih, membahas kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah, yang mana ini merupakan sebuah kitab fikih dasar dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bagaimana pertemuan sebelumnya, kita masih di pembahasan seputar wudhu. Kemarin kita sudah mempelajari fardu wudhu. Fardu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan supaya wudhu itu kemudian menjadi sah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan masuk pada sunnah wudhu. Karena di sini bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis, wa sakatal muallifu an sunanil wudu wa makruhatihi wa makruhatihi. Wa sakata, dan muallif penulis ini diam, artinya tidak menyebutkan tentang sunnah wudhu dan tentang kemakruhan wudhu. Amma sunanuhu, adapun sunnah wudhu, fakatsiratun, maka itu banyak. Minha, diantaranya adalah siwak, ya, bersiwak ketika berwudhu. Kemudian tasmiyah, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu namanya tasmiyah. Dari zahir yang disebutkan oleh penulis di sini bisa mengambil faedah bahwasanya sikat gigi gitu, itu bisa dilakukan sebelum membaca basmalah dan sebelum ghuslul kaffain, sebelum mencuci kedua tangan. Jadi urutannya siwak dulu, kemudian setelah selesai bersiwak, kemudian baru bismillah, kemudian mencuci tangan. Ila ku'ain, sampai ku. Nanti ada ku itu apa ya? Kemudian wal matmadotu, berkumur-kumur. Nanti ada matmadoh itu apa? Wal istinsyaku, dan istinsyak. Matmadoh itu kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, menghirup air ke dalam hidung. Wal jam'u bainahuma, dan juga disunahkan, ini afdol ya, untuk menyatukan antara matmadoh dan istinsyak. Artinya pada satu cidukan. Jadi kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu pada satu cidukan. Itu lebih afdol. Kemudian wal mubalaghatu fihima. Dan yang disunahkan juga adalah mubalaghah. Mubalaghah itu serius ya. Berlebihan dalam tanda kutip. Maksudnya serius ketika matmadoh, ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Mubalaghah ketika berkumur-kumur itu bagaimana? Yaitu sampainya air pada kholq, tenggorokan. Jadi dikumur-kumur kemudian, itu namanya mubalaghah dalam kumur-kumur. Kemudian dalam istinsyak itu air dihirup sampai haithum, sampai daerah sini ya. Nah, itu namanya mubalaghah dalam matmadoh, kumur-kumur, dan istinsyak.
Tapi ini tidak boleh dilakukan kalau puasa. Kalau sedang puasa. Kenapa? Karena kalau puasa nanti dikhawatirkan airnya masuk ke dalam rongga, ya, ke dalam jauh. Nanti itu akan membatalkan puasa. Jadi mubalaghah ini disunahkan kalau tidak puasa. Kemudian wat taslitsu, taslis, membasuh 3 kali 3 kali. Nah, ini di dalam mazhab Syafi'i semua itu dibasuh 3 kali, ya. Semuanya dengan 3 kali basuhan, ya. Itu sunnah, ya, sunnah. Bahkan membasuh kepala itu disunahkan 3 kali. Kemudian membasuh telinga juga disunahkan 3 kali. Kemudian yang berikutnya wa mashu jami'ir ra'si, yaitu mengusap seluruh kepala, seluruh kepala. Wal udhunain, dan 2 telinga, was simakhoin, dan simakhoin. Jadi apa namanya, mengusap seluruh kepala itu sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang rukun kan sebagian, ya, sebagian kepala, juz'un minar ra's. Jadi seluruh kepala itu rukun. Seluruh kepala itu sunnah. Jadi juz'un, apa namanya, juz'un kepala, bagian dari kepala itu rukunnya. Jadi kalau begini saja itu kemarin sudah sah, tapi kalau sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian udunen, telinga, kemudian asimakhoin. Simakhoin itu bagian dalam, pakai telunjuk. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Dan itu dilakukan 3 kali. Itu dilakukan 3 kali. Kemudian yang berikutnya wa tahlilu asabi'il yadaini warijlain. Tahlil, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Jadi di sela-sela jari tangan dan kaki. Kalau jari kaki itu tata cara yang paling afdol dengan kelingking tangan kiri, kemudian ini misalkan kaki, ya, itu kelingking tangan kiri ketemu kelingking kaki kanan, kelingking tangan kiri ketemu kelingking kaki kanan, kemudian di sela-sela begitu. Terus lanjut ke apa namanya, kaki kiri, dan diselanya dari bawah, ya. Diselanya dari bawah. Memang agak sulit ya kalau pakai kaki. Ini bentuk yang paling afdol. Jadi kelingking tangan kiri, kemudian kaki kanan, ini umpamakan kaki kanan, kemudian di sela dari bawah. Nah, dari bawah. Ini bentuk yang paling afdol. Tapi aslu sunnahnya dengan bagaimanapun, menyela-nyela bagaimanapun, jari kaki atau jari tangan itu sudah tercapai aslu sunnah. Tadi itu afdol. Kemudian wal mualatu, mualah. Nanti mualah itu ada berkesinambungan. Kemudian wat tayamun, mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Kemudian wa itolatul hurrati wa tahjil. Nah, di antara yang disunahkan dalam wudu dalam mazhab Syafi'i adalah itolatul hurrah wa tahjil. Memanjangkan bagian hurrah dan tahjil. Hurrah itu apa? Hurrah dan tahjil ini adalah salah satu keistimewaan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di hari kiamat, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, umatnya Rasulullah itu bisa dikenali dengan hurrah dan tahjil. Hurrah itu bagian yang bercahaya di wajah karena bekas wudhu. Jadi wajahnya itu nanti akan bercahaya putih karena bekas wudhu. Sedangkan tahjil adalah bagian bercahaya di tangan dan kaki. Di tangan dan kaki. Jadi kalau hurrah itu di wajah, kalau tahjil itu di tangan dan kaki. Nah, itu nanti di hari kiamat di padang mahsyar, umatnya Muhammad itu akan kelihatan. Oh, dia wajahnya putih bercahaya, kemudian tangan dan kakinya juga putih bercahaya. Itu namanya umatnya Muhammad. Nah, hurrah itu bagian yang muka, kemudian tahjil tangan dan kaki. Nah, ini disunahkan untuk dilebihkan. Untuk dilebihkan. Jadi nggak cuma bagian wajah saja. Karena bagian wajah kan kemarin kan dari tempat tumbuhnya rambut di bagian kepala sampai
ini ya, apa namanya, dagu sini ya. Kemudian panjangnya dari sini sampai sini, telinga ke telinga. Nah, ini dipanjangkan. Artinya dilebihkan. Nanti ada dilebihkannya sampai mana. Kemudian tahjil, tangan dan kaki itu juga disunahkan untuk dilebihkan. Kenapa? Karena nanti biar yang bercahaya tambah banyak. Yang bercahaya tambah banyak. Kemudian berikutnya, yang disunahkan juga adalah tarkul isti'anah. Meninggalkan atau tidak meminta tolong orang lain untuk diwudukan. Itu termasuk sunnah-sunnah wudhu. Nanti kita lihat. Kemudian summal qala al-musannif rahimahullah, berkata beliau, wa makna siwaki lughatan ad-dalku wa alatuhu. Sekarang makna siwak. Tadi kan yang pertama siwak ya. Yang pertama siwak. Apa itu siwak? Siwak lughatan secara bahasa artinya ad-dalku, menggosok, wa alatuhu, dan bisa juga disebut pada alat. Jadi siwak itu bisa kegiatannya, adalku, menggosok, menyikat, bisa juga disematkan pada alatnya. Kamu lagi ngapain? Lagi siwak. Nah, itu apa yang kamu bawa? Siwak. Nah, itu juga bisa. Jadi siwak itu bisa disematkan pada perbuatannya dan pada alatnya. Wasyar'an, dan secara syariat, makna siwak adalah dalkul asnan. Jadi nggak cuma sekedar menggosok, tapi yang digosok itu apa? Asnan, gigi. Wama hawalaiha, dan daerah sekitar gigi. Berarti ya ada gusinya kena dikit-dikit lah. Tapi bukan berarti gusinya digosok. Binahwi audin khosunin, dengan benda yang seperti kayu yang apa namanya, yang kasar. Jadi siwak itu aslu sunnahnya bisa diperoleh dengan alat apapun, asal dia bisa berfungsi sebagaimana kayu siwak. Jadi dia harus ada bagian kasarnya untuk membersihkan gigi. Nah, itu namanya siwak. Jadi nggak harus pakai kayu siwak ya, nggak harus pakai kayu siwak. Meskipun mungkin pakai kayu siwak itu bisa jadi lebih afdol, wallahu ta'ala alam. Tapi apakah dengan sikat gigi modern seperti yang kita pakai sekarang itu bisa mendapatkan pahala sunnah? Bisa mendapatkan pahala sunnah, asalkan diniatkan untuk apa namanya, siwak, diniatkan ibadah. Kemudian kata beliau, walahu salah satu arkanin. Dan siwak ini punya 3 rukun. Yang pertama mustakun, wa huwa asyahsu, yang disebut dengan mustak. Itu adalah orangnya, mustak, orang yang siwakan. Kemudian rukun yang kedua mustakun bihi, mustakbih, alatnya, sikat gigi atau kayu siwak. Kemudian mustakun fihi, mustakfih, wa huwal famu, mulut. Nah, ini rukun siwak, orangnya, alatnya, yang digosok apa? Bagian dalam mulut. Itu siwak. Kemudian tadi kan sunnah wudhu yang berikutnya setelah basmalah, yaitu mencuci tangan sampai ku'ain. Nah, ku itu apa sih? Ku'ani. Wal ku'ani tasniyatu ku'ain. Kata-kata ku'an itu adalah bentuk tasniyah, bentuk 2 dari ku'. Wa huwal alful ladzi yali ibhamal yad, yaitu tulang yang menonjol, ya, harusnya ada yang menonjol, yang sejajar dengan ibu jari tangan. Berarti ini ya. Ini namanya ku. Jadi tulang yang sejajar dengan ibu jari tangan di sini. Ini namanya ku. Jadi kalau mencuci tangan ketika berwudu itu sampai sini. Ini sampai sini. Ada tulang yang di sini. Kemudian wa ammal ladzi yali khunsoroha. Adapun yang sejajar dengan khunsor itu kelingking, fayusama kursu, maka namanya kursu. Kalau ini disebut kursu. Wa yusamma alladzi bainahuma rusghon. Kemudian tulang yang ada di antara ku dan kursu itu namanya rusghon. Jadi ini ku, ini kursu, ini rusghon. Kemudian waladhi yali ibhama rijli bu'an. Sedangkan tulang yang menonjol, yang sejajar dengan jempol kaki, itu namanya bu'an.
disebut bu'o. Ini orang Arab ya, sulit ya. Orang Arab itu memang bahasa Arab itu salah satu bahasa dengan kosakata yang paling banyak di dunia. Bahkan tulang aja mereka punya macam-macam. Ini kita nyebutnya tulang apa? Kita nggak punya namanya ya. Kita nggak punya nama. Setahu saya kita nggak punya namanya. Mata tangan. Nah, kalau kita punya mata kaki. Kalau orang Arab itu menyebutnya bu'o. Nah, itu dibasuh sampai bagian di situ. Dibasuh sampai bagian situ. Kemudian sekarang madmadah. Siwak sudah, tasmiyah sudah, kemudian mencuci tangan sampai ku sudah, sekarang madmadah. Kumur-kumur. Wal madmadatu, dan kumur-kumur. Apa itu kumur-kumur? Idkhalul ma' fil fam. Memasukkan air ke dalam mulut. Nah, orang kalau sudah memasukkan air ke dalam mulut di dalam wudhu, maka dia sudah dihitung melakukan sunnah kumur-kumur. Entah dia masukkan kemudian dia gerak-gerakan atau tidak, entah dia keluarkan lagi atau dia telan gitu, maka itu sudah termasuk kumur-kumur. Jadi pahami ya. Jadi batasan minimalnya itu apa? Kemudian orang dikatakan sudah berkumur-kumur dalam wudhu. Di dalam mazhab Syafi'i, oh dia sudah melakukan dia sudah mendapatkan pahala sunnah kumur-kumur di dalam wudhu. Apakah dia harus kemudian sampai sini? Ternyata dia sudah mendapatkan aslu sunnahnya itu dengan sekedar memasukkan air ke dalam mulut. Apakah digerakkan atau tidak, dikeluarkan lagi atau tidak, itu sudah mendapat pahala aslu sunnah. Kemudian wal istinsyak. Sekarang istinsyak. Istinsyak itu apa pengertian istinsyak? Memasukkan air ke dalam hidung itu bagaimana? Istinsyak adalah idkholuhu fil anfi, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Ya pokoknya airnya masuk ke dalam hidung dia sudah dihitung istinsyak. Entah dia hirup sampai sini atau tidak, atau dikeluarkan lagi atau tidak, itu urusan lain. Itu urusan lain. Itu afdol. Kalau sampai sini itu afdol ya. Sampai sini itu afdol. Tapi dapat aslu sunnahnya sampai mana? Sampai sekedar memasukkan air ke dalam hidung. Jadi nggak harus sampai sini. Kenapa? Karena nanti ada beberapa perkataan yang mengatakan bahwa istinsyak itu harus sampai sini. Nggak harus sampai situ. Kenapa? Kalau istinsyak sekedar istinsyak sampai sini, nanti mubalaghahnya sampai mana gitu kan? Nanti mubalaghahnya sampai mana? Apakah kemudian nanti sampai batuk-batuk? Nah, jadi istinsyak cukup sampai sini. Kalau mau mubalaghah sampai mendapatkan afdoliyah, maka sampai sini, sampai haithum itu tadi. Baik. Itu tentang kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu tadi afdolnya adalah dengan satu cidukan. Jadi satu cidukan, kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung, kemudian ciduk lagi, masukkan air mulut, kemudian hidung, cidukan lagi, dilakukan yang sama. Itu 3 kali. Dengan satu cidukan. Baik. Kemudian kata beliau di sini, kita lihat sunnah, kemudian kan muka itu rukun. Kemudian cuci tangan sampai siku itu rukun. Kemudian mengusap sebagian kepala itu rukun. Nah, sekarang mengusap telinga, membasuh telinga. Membasuh telinga berarti sunnah. Ini kata beliau, wa ghusalatul udhunaini al-masnunati isnata asyarota. Mencuci kedua telinga yang disunnahkan di dalam mazhab Syafi'i itu dicuci 12 kali. Tuh. Nih, perhatikan ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, mencuci kedua telinga itu dilakukan sampai sebanyak 12 kali. Ini kita ngomong sunnah ya. Ini jangan bilang, oh kalau nggak 12 kali berarti nggak sangga. Ini sunnah. Ini sunnah. Sunnah dalam istilah fuqaha itu kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Jadi sunnah dalam pengertian fuqaha. Jangan dibawa kepada pengertian tauhid. Sunnah itu jalannya para nabi. Kalau melanggar sunnah itu berarti bid'ah. Enggak. Jangan dicampur ke situ ya. Jangan dicampur ke situ. Nanti kalau ke sana berarti orang dia punya pikiran kalau orang tidak membasuh 12 kali berarti bid'ah. Enggak. Ini maksud sunnah di sini sunnahnya fuqaha. Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kalau mau dapat pahala sunnah,
itu ada 12 kali basuhan dalam membasuh telinga. Apa saja? Pertama, salasun ma'al wajhi. 3 kali basuhan itu bersama dengan membasuh wajah. Tadi kan sempat disinggung ya, yang sunnah-sunnah wudhu adalah itolu hurrah. Apa namanya? Memanjangkan membasuh gurroh. Gurroh itu bagian yang bercahaya di wajah. Nah, apa saja yang disunahkan untuk ditambah ketika gurroh, yaitu membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh telinga, jadi telinganya kena, kemudian ke leher. Nah, itu namanya itolul gurroh dalam wajah. Nah, ini 3 kali, berarti 1, 2, 3. Kupingnya kena, kupingnya kena. Ini disunahkan yang pertama. 3 kali. Makanya kalau teman-teman pernah ngelihat ada orang wudhu, kemudian bagian lehernya itu agak dibasuh begini. Nah, itu namanya itolul hurrah. Memanjangkan bagian yang bercahaya ketika nanti di hari kiamat. Itu disunahkan. Itu yang pertama ya. Membasuh telinga ketika membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah itu disunahkan kupingnya kena juga. Disunahkan kupingnya kena juga. 3 kali. Kemudian wasalasun ma'ar ro'si. 3 kali basuhan yang berikutnya, 6, itu ketika membasuh kepala. Jadi, ini ya. 1, 2, 3. Nah, itu 3 kali ketika membasuh kepala, bersama dengan membasuh kepala. Sudah 6. Kemudian 6 lagi mana? Wasalasun ba'dahu istiqlala. 3 kali basuhan membasuh telinga sendirian. Artinya nggak bareng kepala. Kalau tadi kan bareng kepala dengan satu kali basahan ya, diusap kemudian set gitu. Itu satu diusap bareng kepala. Nah, sekarang salasun ba'dahu istiqlalan. Dibasuh sendirian. Jadi tangan dibasahin kemudian dibasuh. 3 kali. 9. Kemudian wasalasun ba'dahu istidharon. Setelah itu membasuh 3 kali lagi istihar. Istihar itu gimana? Istihar itu begini. Jadi tangan dibasahin kemudian ini ya bagian ini itu begini. Ditepuk-tepuk pek gitu ke dalam telinga. Itu namanya istihar. Itu namanya istihar. Nah, itu 3 kali. 12 ya, 12. Jadi 3 kali bareng wajah, 3 kali bareng kepala, 3 kali dibasuh sendiri, kemudian 3 kali istidhar. Istidhar itu begini. Kalau teman-teman pernah ngelihat ada orang wudhu kupingnya digini-giniin, nah itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian membasuh simahon tadi kan, membasuh kuping dan simahoin. Apa itu simahon? Wasimahoni adalah harko al-udunain, lubang telinga dalamnya. Jadi pakai telunjuk dibasahin, kemudian dalamnya juga dicuci. Nah, itu termasuk sunnah di dalam wudhu inda madhab Syafi'i. Itu kuping. Sudah ya. Siwak, kemudian mencuci tangan, kemudian basmalah, kemudian tangan sampai sikukan rukun, wajah itu rukun, tangan sampai siku rukun, kemudian kepala, telinga. Nah, sekarang mualah. Apa itu mualah? Yang disunahkan berikutnya di dalam mazhab Syafi'i di dalam wudhu adalah al-mualatu. Apa itu mualah? Ayyub salah al-adwul tsani qabla jafafil awwali. Yaitu ayyub salah al-adwul tsani. Anggota wudhu yang kedua itu dibasuh qabla sebelum jafafil awal. Mengeringnya anggota wudhu yang pertama yang dibasuh. Jadi misalkan ketika basuh muka itu sebelum tangannya itu mengering ya, sebelum tangannya itu mengering. Ma'a i'tidalil hawa wal mizaj waz zaman, dengan disertai i'tidal sedangnya gitu, pertengahannya al hawa cuaca udara, wal mizaj itu postur tubuh, waz zaman dan waktu nggak terlalu lama nggak terlalu sedikit. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh nggak kita wudhu kemudian ditunda sampai bagian tubuhnya mengering kemudian dilanjut setelahnya? Boleh.
Jawabannya sah wudhunya, sah wudhunya. Jadi tidak batal. Misalkan kemarin lagi wudhu kemudian airnya mati, kemudian apa namanya dia lanjut dengan wudhu yang lain, langsung lanjut lagi tanpa diulang dari awal, boleh nggak? Boleh, sah. Kemudian ghurrah. Ini sama ya, ini sama semua. Kemudian al-ghurratu ismun lima la yatimul wajibu illa bihi fil wajhi. Jadi ghurrah itu sebuah nama yang dipakai untuk sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan membasuh dia. Tadi contohnya adalah sebagian kepala, sebagian rambut kepala, kemudian sebagian telinga, kemudian sebagian leher. Nah itu disunahkan untuk dibasuh. Jadi dipanjangkan ya. Kemudian tahjil ismun lima yatimul wajibu illa bi fil yadaini warijlain. Jadi kalau ketika membasuh tangan itu kemudian dipanjangkan sampai sini itu bisa. Nah, kalau kaki itu sampai betis. Itu sampai betis. Jadi kalau ada orang apa namanya wudunya betisnya ikut dibasuh, nah itu dia sedang melakukan sunnah. Jangan bilang, oh kok betisnya ikut dibasuh, ngapain kan sampai sini doang. Nah, itu sunnah. Itu sunnah, itu namanya itolul ghurrah wa tahjil, memanjangkan bagian yang wajib dibasuh di dalam wajah, tangan dan kaki, ditambah supaya nanti di hari kiamat yang bercahaya itu lebih banyak dibandingkan yang lain. Baik, itu sunnah wudhu. Kemudian yang terakhir adalah makruh. Wa amma makruhatuhu fakatsiratun aidan. Adapun kemakruhan wudhu maka itu juga banyak sekali. Minha diantaranya adalah tarkul matmadoti awil istinsyak. Tidak melakukan kumur-kumur dan istinsyak. Makruh. Ya. Alasan kemakruhannya kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang sunnah muakkadah. Jadi kumur-kumur dan istinsyak itu sunnah muakkadah. Kalau tidak dilakukan maka makruh. Sah nggak wudhunya? Sah. Tapi makruh. Jadi makruh itu apa? Kalau dikerjakan tidak mendapat dosa. Kalau makruh itu gimana? Kalau sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kalau makruh ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa. Jadi meninggalkan atau tidak melakukan kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian yang berikutnya tarkul tayamun, tidak melakukan mendahulukan yang kanan. Jadi ada orang wudhu kiri dulu, baru kanan. Sah nggak? Sah, tapi makruh. Sah, tapi makruh. Kemudian watoharatu min fadlil mar'ah. Yang makruh juga berikutnya adalah bersuci pakai air bekas perempuan, wudhu perempuan. Jadi misal ada perempuan, ibu, istri, adik, perempuan, adik kita, istri kita, atau ibu kita, wudhu pakai satu air di bejana gitu kan. Dia wudhu, kemudian sisa airnya itu kita pakai untuk wudhu. Nah itu makruh bagi laki-laki. Makruh bagi laki-laki. Jadi ini untuk laki-laki ya. Jadi bersuci dengan air bekas, bukan air bekas, air sisa. Air sisa yang dipakai oleh perempuan. Kalau air bekas itu mustakmal. Harus dibedakan ya. Air mustakmal itu air bekas bersuci. Misalkan habis nyuci membasuh tangan, kemudian ada yang netes, ada yang lepas dari anggota wudhu, itu namanya mustakmal. Tapi sisa airnya itu namanya fadl. Sisa air. Nah, yang makruh dipakai adalah air sisa tadi, bukan air yang lepas dari anggota wudhu. Kalau yang lepas dari anggota wudhu namanya air mustakmal. Dia suci tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Jadi bukan air najis. Nanti ada sendiri air mustakmal. Kemudian makruh yang berikutnya adalah waziyadatu ala salasi yaqinan. Dia bersuci dengan lebih dari 3 kali basuhan secara yakin. Artinya ini berlaku kalau orangnya yakin sudah 3 kali, yakin, kemudian dia nambah lagi 4 kali. Itu makruh. Tapi kalau lupa, saya udah basuh berapa kali ya? 2 kali atau 3 kali ya? Nah, dia boleh nambah untuk yakin. Ditambah 1 lagi. Itu tidak makruh.
Atau juga tidak makruh kalau tujuannya bukan untuk wudhu tapi untuk tabarrud. Tabarrud itu ngadem. Misalkan lagi panas tengah hari bengkak gitu kan, puasa-puasa, kemudian dia wudhu, nyuci muka sudah 3 kali, waduh panas banget nih, tambahin 3, 4 kali, 5 kali. Nah itu tidak makruh kalau tujuannya tabarrud. Kalau tujuannya wudhu maka makruh. Kemudian wanaksu anha, yang dimakruhkan juga kurang dari 3 kali. Jadi lebih dari 3 kali makruh, kurang dari 3 kali juga makruh. Kemudian wal isti'anatu biman yughassila a'dha'ahu bighairi udhlin. Yang makruh berikutnya adalah minta tolong orang lain untuk dibasuhkan anggota wudunya tanpa udzur. Nah ini sebenarnya nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil dalam artian tidak ada larangannya. Coba cari dimanapun nggak bakal ada dalilnya. Tapi semua fuqaha sepakat ini makruh. Kenapa? Karena ada unsur sombong. Karena ada unsur sombong. Misalkan saya punya murid misalkan, Mas tolong ambilin air gitu kan. Terus cuciin dong tangan, sama dia cuciin tangan. Cuciin dong muka saya, cuciin muka saya. Kemudian kaki, saya julirin kaki sama dia dicuciin kakinya. Itu makruh. Itu makruh kalau tanpa udzur. Kalau ada udzur misalkan sakit, maka itu tidak makruh. Jadi yang makruh itu dicucikannya. Tapi kalau minta datangkan air kemudian dituangkan air, itu tidak makruh. Tapi kalau sampai dibasuhkan, maka itu makruh. Kemudian wa tahlilul lihyati lil muhrimi inda ramli. Kemudian yang makruh berikutnya adalah tahlilul lihyah, menyela-nyela jenggot bagi orang yang sedang ihram menurut Imam Ar-Ramli. Kenapa makruh? Karena orang ihram itu tidak boleh bulu yang ada di badannya itu dicukur, dilepas. Itu kan nggak boleh kalau orang yang ihram. Jadi orang ihram ya sudah biarkan saja kan gitu kan. Nah, kalau mentahlil, menyela-nyela jenggot ketika wudhu itu ada potensi jenggotnya nanti rontok. Jenggotnya nanti kecabut, rontok, lepas. Nah, itu makanya makruh kalau orang ihram. Kalau nggak ihram maka sunnah. Kemarin sudah ya. Itu menurut Imam Romli. Kemudian menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yusannu birifkin. Itu disunahkan tapi pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya, wal wudu'u minal ma'i ar-raqid. Yang dimakruhkan juga berikutnya adalah wudhu dengan air yang menggenang, tidak mengalir. Menggenang, tidak mengalir. Jadi punya ember kemudian dia nyiduk di situ. Nah, itu makruh. Yang bagus bagaimana? Dituang. Ambil pakai siduk kemudian dituangin. Kemudian wal israfu fis sabbi. Yang makruh berikutnya adalah israf, berlebihan ketika menuang air. Ketika menuang air. Wa yuhramu minal musabbali wa milkil ghairi ladzi la yudhannu ridahu. Tapi israf ini berlebihan ketika menuang itu bisa jadi haram. Bisa jadi haram kalau itu minal musabbal. Air yang dipakai itu air yang diwakafkan khusus untuk wudhu. Kalau zaman dulu karena air susah gitu kan, ada orang wakaf air khusus untuk wudhu di masjid. Wa milkil ghair, atau air milik orang lain, bukan milik saya. Kalau air milik sendiri maka hukumnya makruh. Tapi kalau air wakaf yang ada di masjid, kemudian air punya orang lain kita pakai kemudian israf, berlebihan, maka itu haram, alladzi la yudhannu ridahu, yang mana tidak diketahui apakah dia ridho atau tidak dipakai banyak-banyak air. Itu tentang kemakruhan wudhu. Baik, kita cukupkan ya tentang kemakruhan wudhu ini, sudah hampir isya. Akhiri, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup ya. Yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.